Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada tutorial ini kita akan membahas sebuah aliran dalam pipa sepanjang pipa. Di sini kita akan menghitung berapakah pressure drop dari sebuah fluida yang mengalir dalam pipa. Nah, di dalam soal ini air itu mengalir sejumlah 40 ton per jam. Nah, air ini dialirkan atau dipindahkan dengan panjang pipa. Dialirkan dengan panjang pipa ini adalah panjang pipanya adalah 250 meter. Nah, di mana bahan pembuat pipanya itu terbuat dari mild steel. Nah, diameter dari pipa itu adalah 100 meter. Nanti kita akan hitung. Kalau kita menggunakan di sini kita akan menggunakan schedule number-nya 40. Nah, nanti kita akan secara otomatis akan menghitung sendiri berapakah outside diameter sama inside diameter. Jadi untuk ketebalan 5 mm ini untuk sekarang ini kita abaikan dulu. Nah, tekanan alir yang mengalir masuk ke dalam sistem dari aliran yang masuk di awal ini dari gate open valve ini, aliran masuk ke dalam sistem itu adalah 5 bar. Nah, temperaturnya 25 derajat Celcius. Nah, ternyata sepanjang aliran pipa ini rata-rata ambient temperaturnya adalah 20 derajat Celcius dan heat transfer koefisiennya, jadi di sepanjang pipa ini terjadi nanti adalah penurunan temperatur karena ada pelepasan energi panas dari aliran tadi. Kemudian heat transfer koefisiennya adalah 20 watt per meter kubik per meter kuadrat per derajat Kelvin. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapakah pressure drop yang turun dari sepanjang aliran pipa. Nanti kemudian kita akan menghitung juga profil dari temperatur sepanjang aliran pipa tersebut. Nah, dari soal ini tadi yang seperti dikatakan adalah akan menghitung pressure drop, kemudian tekanan yang keluar dari aliran pipa ini. Kemudian kita diminta untuk juga membuat sebuah profil temperatur. Jadi sepanjang aliran pipa ini kita akan diminta sebuah profil temperatur sepanjang aliran pipa. Oke ya. Maaf, ini bukan profil temperatur tapi profil tekanan. Ini bukan temperatur tapi tekanan. Jadi nanti profil tekanannya sepanjang pipa ini bagaimana terjadi penurunannya sampai ke ujung pipa. Jadi setiap per meter nanti berapa penurunan tekanannya. Baik, untuk itu dari soal ini kita akan menyelesaikan hitungannya dengan menggunakan HISIS. Nah, untuk mulai HISIS di sini saya sudah HISIS-nya sudah terbuka. Ini HISIS-nya. Ini saya tutup dulu. Oke, ini HISIS-nya. HISIS ini kita tentu saja komponen list sama fluid package-nya perlu dimasukkan ke dalam sistemnya. Ini komponen list-nya adalah di dalam soal itu komponen list-nya adalah air. Jadi hanya satu komponen, itu komponennya adalah air. Di sini saya klik H2O, dan air, saya add. Oke, kemudian fluid package-nya di sini, fluid package-nya tentu saja metode perhitungannya saya gunakan Peng Robinson. Oke.
Kemudian setelah selesai flip package-nya kita setting dengan metode Peng Robinson, kemudian saya klik simulasi untuk memunculkan flow sheet case main-nya itu di mana tempat kita melakukan proses simulasi. Baik, karena ini pipa, tentu saja di dalam soal aliran ada aliran masuk. Ini aliran masuk. Kemudian ada di sini satu aliran lagi, aliran yang keluar. Nah, kemudian karena tadi dibilang ada heat transfernya, maka otomatis ada energi yang keluar. Dan di sini kita cari pipa, sebuah pipa. Nah, ini pipa segmen, ini tandanya pipa segmen. Di sini adalah pipa gas. Kebetulan kita adalah fluidanya adalah air, kita gunakan pipa segmennya adalah yang kita gunakan adalah ini pipa segmen. Ini sebuah pipa. Kemudian tentu saja di dalam pipa ini kita harus masukkan apa yang aliran mana yang inlet. Ini kebetulan inletnya adalah aliran 1, kemudian outletnya adalah aliran yang kedua. Tentu saja ada energi losses yang keluar. Nah, sini saya tutup dulu. Di sini untuk aliran masuk di dalam soal, di sini aliran masuknya adalah 40 ton per jam adalah air. Nah, di sini kita masukkan kondisi komposisinya. Klik komposisi, karena semuanya adalah air, maka di sini kita tulis angkanya 1. Karena di dalam soal, kita lihat dalam soal adalah 40 ton per jam, artinya di sini kita gunakan mesh flow. Mesh flow-nya adalah 4. Ini saya tutup dulu. Oke, ini ini mesh flow-nya kita tulis 40 ton per jam. Oke, 40 ton per jam. Kemudian di dalam soal ini lagi ada 5 bar, tekanan aliran masuk 5 bar dan 25 derajat Celcius. Di sini 25 derajat Celcius. Di sini tekanannya 5 bar. Oke, sekarang komposisinya. Edit. Di sini mole fraction atau mass fraction 1. Oke, ini 1. Oke, 1. Itu. Oke. Nah, sini sudah selesai kita melakukan proses setting aliran masuk dengan dibuat dengan ada tanda warnanya hijau. Oke, saya tutup. Kemudian kita masuk ke dalam pipa segmennya. Dengan klik 2 kali di pipa segmen. Di sini kita lari ke bagian ini, kemudian kita pindah ke rating. Nah, di bagian rating ini di dalam soal kita lihat di sini ada gate valve, kemudian pipa, gate valve half, pipa lagi, kemudian naik pipa lagi. Di sini ada elbow-nya 2, 1 dan 2 di sini, kemudian ada disk water meter, kemudian pipa lagi, ada globe valve open, dan kemudian ada pipa lagi. Jadi sepanjang pipa ini ada friksi atau hambatan pada gate valve, pipa,
kemudian ada uh, gate valve half, kemudian ada pipa lagi dan seterusnya sampai ujung ini. Selama proses ini ya, dia terjadi penurunan tekanan. Oke, selanjutnya kita setting hambatan-hambatan yang terjadi dalam pipa. Yang pertama kita setting gate valve open. Gate valve open. Di sini kita klik append segment. Append segment. Di sini di dalam soal kita lihat di sini adalah gate valve open. Gate valve open. Klik bagian pipa. Pipa di sini banyak pilihan. Gate valve open. Nah, ini gate valve opennya ada di sini. Di sini macam-macam ada gate valve half, gate valve open. Klik gate valve open, klik. Oke. Nah, di dalam soal inner diameter untuk gate valve open tadi pipanya adalah 100 mm. Kita klik di bagian ini, kita klik di sini. Inner diameter 100 ya. Oke. Nah, kemudian di sini masih tertulis heat transfer information under specified. Nah, di sini butuh butuh heat transfer information. Nah, di sini belum ada. Jadi klik di bagian heat transfer information karena kita akan menghitung heat loss-nya. Heat loss-nya berapa kilojoule seperti itu. Kemudian di sini overhaul HTC-nya kita klik. Nah, di sini ada ambient temperatur karena di dalam soal ditanya ada data rata-rata ambient temperatur. Ambient temperaturnya 20 derajat Celcius. Kita masukkan angkanya 20 derajat Celcius. Kemudian ada satu lagi datanya adalah heat transfer coefficient 20 watt. Heat transfer coefficient. Kita cari heat transfer coefficient. Nah, heat transfer. Oke, di sini heat transfer coefficient overhaul heat transfer coefficient ada 20 juga angkanya. Kita masukkan di sini 20 ya, kilojoule per jam. Kilojoule per jam satuannya apa? Watt meter kuadrat Kelvin satuannya. Jadi kita rubah satuannya sini 20 watt, satuannya watt meter kubik meter kuadrat Kelvin, ini satuannya ini pakai satuannya adalah ini. Oke, udah selesai. Nah, menandakan prosesnya benar berarti di sini tertulis oke. Jadi statusnya status oke. Sekarang kita tinggal tambahkan segmen yang lain selain gate open valve. Seterusnya adalah pipa yang panjangnya 50 meter. Setelah gate open valve adalah pipa panjangnya 50 meter. Oke, selanjutnya kita tambah add segment. Yang kedua, pipa panjangnya itu 50 meter panjang pipa. Kemudian di sini tertulis outer diameter sama inner diameter, kita belum tahu berapa karena kita hanya informasi 100 ya, 100 mm. Nah, klik dua kali di bagian inner diameter, klik dua kali. Nah, di sini ada pipa schedule. Nah, pipa schedule di sini kita pilih schedule 40. Schedule 40. Kemudian di sini nominal diameter 100. Tadi kan 100 mm. Nah, di sini tertulis inner diameternya adalah 102. Ini diameter bagian dalamnya 102. Oke. Dan ini pipa materialnya adalah milk stream. Oke, saya tutup. Ini ngitung sendiri dan diameter bagian luarnya adalah 114,3 mm dan diameter bagian dalamnya adalah 102,3. Status oke, berarti hitungan kita sudah benar. Selanjutnya, setelah pipa yang ini ketemu lagi gate valve half, maka kita tambah lagi segmennya,
append segment, kita tambah lagi. Nah, ini kita tambah lagi. Tadi get valve open, sini get valve half. Get valve half. Ini dia. Valve half. Ininya 100. Oke, udah selesai. Selanjutnya, setelah get valve half, ada lagi ini apa namanya, pipa yang 50 meter. Kita tambahkan lagi di situ. Append segmen lagi, pipa, kemudian di sini panjangnya adalah 100. Oke, dan inner diameter, klik 2 kali di inner diameter, schedule-nya schedule 40, kemudian nominal diameternya itu adalah 100, maka otomatis menghitung sendiri berdasarkan data ada. Nah, setelah pipa yang kedua, kemudian ada pipa lagi naik ke atas. Tentu saja di sini ada elbow. Nah, kita masukkan dulu elbow. Bagian sini ada elbow yang 90 derajat. Elbow yang 90 derajat. Maka klik append. Kemudian di sini kita ganti dengan elbow. Elbow yang 90 derajat standar ini. Klik ini. Kemudian inner diameternya adalah sama tadi 100. Diameternya adalah 100. Nah, 100. Oke. Nah, setelah elbow, di sini kan ada elbow, baru ke pipa lagi. Pipa yang ketinggiannya 10 meter, kemudian panjangnya ini pipa yang hanya pipanya ketinggiannya yang 10 meter. Oke, kemudian append segmen. Di sini ada pipa lagi. Di sini panjang pipanya 10 meter. Oke. Tentu saja panjang pipa 10 meter. Kemudian ada perubahan ketinggian. Ketinggiannya ada 10 meter. Nah, kemudian di sini inner diameternya sekali lagi kita tulis schedule 40, kemudian ininya inner diameternya nominal diameternya 100. Nah, status oke. Nah, setelah pipa yang ini yang 10 meter, di sini ada lagi pipanya yang ada elbow di sini. Oke. Ada elbow, pen segmen, ada elbow lagi di sini, saya ganti dengan elbow. Oke. Nah, di sini elbow berarti di sini inner diameternya 100 lagi. Oke. Kemudian setelah elbow ada di water meter di sini. Berarti kita tambah lagi append diameternya. Water meter disk di sini. Klik ini. Kemudian di sini kita ganti dengan angka 100. Oke. Setelah water disk diameter, disk water meter, kemudian ada pipa lagi di sini adalah pipa yang 50 meter. Kemudian pipa yang 50 meter. Saya klik lagi append segmen. Nah, di sini ada pipa benar sini. Nah, pipa ini tidak terjadi perubahan elevasi, tetapi ada panjang pipanya 50 meter. Panjang pipanya 50 meter, kemudian inner
diameternya adalah, saya klik 2 kali, aktualnya, schedule numbernya 40, kemudian nominal diameternya adalah 100. Oke. Setelah itu ini sudah selesai, ada globe valve open. Jadi tambah append segmennya, kemudian gate valve open. Oke, sini angkanya 100. Setelah gate valve open, di sini ada pipa lagi. Di sini pipa lagi. Jadi tambah lagi append segmen, tambah pipa. Oke, ini pipa. Kemudian tidak ada perubahan elevasi, jadi 0. Kemudian di sini 50 meter. Kemudian klik 2 kali inner diameternya. Nah, inner diameternya 2 kali. Ini klik schedule 40. Kemudian ada 100 mm. Oke. Saya rasa semua sudah. Kita cek kembali. Ternyata semua sudah. Kita cek dulu panjang pipanya. Panjang pipanya kita cek 50 ditambah 50, 100 tambah 50, 200, artinya panjang pipanya 210. Ini maaf saya robah menjadi 210. Saya mohon maaf, ini harusnya 210. Oke. Nah, yang ditanya adalah hitung pressure drop. Sekarang kita lihat pressure dropnya berapa. Nah, itu saya klik pressure drop performance. Bukan sini, sheet. Nah, di sini desain. Nah, di sini delta P atau pressure dropnya adalah sebesar ini, delta P 155,7 kilopascal. Jadi pressure dropnya ini 155,7 kilopascal. Itu pressure dropnya. Kemudian tekanan dan profil tekanan. Jadi kemudian tekanan pada ujung pipa ini, maaf, tekanan pada ujung pipa. Jadi berapakah tekanan pada ujung pipa sekarang? Nah, tekanan pada ujung pipa kita lihat di bagian worksheet di 2. Nah, tekanan pada ujung pipa kita lihat terjadi perubahan dari 500 kilopascal menjadi 343,3 kilopascal. Jadi ada penurunan tekanan. Jadi penurunan tekanan adalah delta P1, delta P di P2 dikurang P1. Jadi penurunan tekanannya adalah di sini. Kalau kita lihat di bagian desain, pressure dropnya adalah 155,7 kilopascal. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan selanjutnya yaitu profil tekanan sepanjang aliran pipa. Jadi sepanjang pipa ini tentu saja ada proses penurunan tekanan. Nah, jadi bagaimana profilnya? Di bagian di hitungan HSI sudah tersedia untuk menghitung profil penurunan tekanan sepanjang pipa. Kita lihat di sini, di performance di sini. Ini adalah profilnya. Kita lihat view profil. Ini kemudian kita lihat plotnya. Nah, ini plotnya pressure. Bagian pressure ini kita klik bagian pressure. Nah, ini adalah proses penurunan tekanan sepanjang aliran pipa. Nah, ini. Jadi pipa 50 meter tekanannya di mana? Kemudian pada 150 meter tekanan di mana? Dan terus turun pada ujung pipa. Dan di sini bisa kita lihat profil dari penurunan tekanan. Kemudian ini kita bisa lihat profil temperatur. Nah, jadi sepanjang aliran pipa itu profil temperaturnya seperti ini, sehingga pada ujung pipa keluar
temperaturnya berapa. Ini bisa kita prediksi dari HISIS ini. Jadi saya ulangi kembali untuk melihat profil dari aliran, profil dari temperatur dan bisa saja temperatur dan tekanan pipa, tekanan pada pipa, tekanan pada fluida yang ada dalam pipa. Ini kita klik performance, kemudian klik view profil, kemudian di sini kita lihat temperaturnya terjadi penurunan temperatur sepanjang aliran, kemudian pressure-nya bagaimana. Ini terjadi penurunan pressure tekanan, ya. Sebenarnya banyak sekali kalau kita akan menghitung misalkan heat transfer. Sepanjang aliran pipa heat transfernya seperti apa? Ini bisa kita lihat, ya. Heat transfernya. Ya, heat transfernya kita lihat seperti apa. Di sini di tabel kita lihat. Kemudian elevasi cuman begini, kemudian naik ke atas 10 meter, kemudian ini adalah profil dari elevasi. Ini profil dari temperatur, kita lihat situ, kemudian pressure. Ini kalau tekanan uap ini tidak ada, makanya 0, ya. Heat transfer ini bisa kita lihat, ya, perubahan heat transfernya sepanjang aliran pipa. Ini friksi, statik, ini bisa kita sepanjang aliran pipa. Oke, kemudian dari sini kita bisa hitung semua sebenarnya, semua, dan bisa dijadikan dasar kita untuk memprediksi kira-kira nanti kalau saya punya pipa, sepanjang aliran pipa ada aliran masuk sekian ton, 40 ton, nanti keluarnya tekanannya yang berapa di ujung pipa. Kalau fluida itu mengalir dengan tekanan 5 bar tadi, ya. Demikianlah ini kita bisa munculkan, maaf sebelum saya akhiri, ini bisa kita munculkan show table aliran-alirannya, kemudian ini bisa show table lagi. Oke, ini jadi kita lihat pressure-nya 500 turun menjadi 343,3 kilopascal. Molar flow-nya sama. Temperaturnya kita lihat terjadi penurunan karena ada heat loss-nya sepanjang aliran pipa. Oke. Demikianlah tutorial singkat kita tentang pemipaan, atau kita menghitung pressure drop pada pipa yang fluidanya adalah air. Dan apabila video kali ini bermanfaat, silakan share kepada teman, jangan lupa subscribe, dan juga like, dan apabila ada pertanyaan silakan klik di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.